Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai bentuk-bentuk pola ruang desa. Ini topik di kelas 12 tentang interaksi desa dan kota. Apa sih maksud dari bentuk-bentuk pola ruang desa itu? Jadi seperti gambar yang di sebelah kanan itu, jadi ada sebuah susunan ruang ya, abstrak. Jadi kalau dilihat sekilas kan kayak memanjang gitu ya si pemukimannya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Kita akan lihat seperti apa sih susunan ruang dari pemukiman desa ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan share, nyalain loncengnya untuk mendapatkan update materi-materi geografi di channel ini. Nah, apa sih pola ruang desa itu? Jadi pola ruang desa itu merupakan kecenderungan bentuk umum pemukiman masyarakat desa ya. Nah, pola ruang desa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi fisiografis desa dan adat masyarakat setempat. Jadi, kenapa pemukiman desa itu ada yang bentuknya seperti di gambar ini ya, berderet gitu, ada yang mungkin mengelompok nanti ya, ada yang melingkar dan lain-lain. Jadi ini utamanya itu karena faktor kondisi fisik wilayah biasanya. Kemudian ada juga karena adat. Jadi sudah turun-temurun ya dari nenek moyang itu sudah ditentukan bahwa desa ini pola pemukimannya harus seperti ini gitu. Nah, itu termasuk kategori adat istiadat. Tipe pola ruang desa itu kurang lebih ada 4 secara umum ya. Yang sering dijumpai itu ada linear memanjang, nukleat itu mengelompok ya, circle melingkar, disperse itu menyebar itu ya. Jadi di mana-mana. Kenapa hal ini dijumpai? Ya tadi sebetulnya karena kondisi fisiografis wilayah dan adat gitu ya. Yang pertama kita lihat tentang pola ruang desa memanjang ini yang linear ya. Nah, bentuk desa linear atau memanjang itu biasanya mengikuti jalur jalan raya ya atau sungai biasanya. Dia kan akan mengikuti pola itunya kan, bentuk jalan raya dan sungainya. Nah, pola semacam ini bisa dijumpai di daerah dataran rendah, kemudian tadi ya di pinggir sungai gitu ya, di pantai juga ada ya, samping pinggir pantai pesisir. Kenapa? Tujuannya untuk memudahkan mobilitas. Kalau misalkan di uh, jalan raya ini misalkan memanjang kan, nah ini akan memudahkan orang untuk bergerak gitu kan, dekat dengan sarana dan prasarana transportasi gitu. Nah, ini kalau ini yang di pinggir pantai ya, sama aja jadi mengikuti alur pesisirnya. Nah, ini juga sama. Ini di laut ya, seberang lautan dekat pantai, tapi dia memanjang, ada jalurnya kan, jalur jalan setapak, kemudian pemukimannya memanjang gitu ya. Oke. Nah, pola ruang desa memanjang juga biasanya bisa dijumpai di wilayah tertentu, misalkan ini kayak di pegunungan ya, karena mengikuti alur lembah sungai dari puncak ke bawah lereng. Nah, ini juga kayak memanjang gitu kan ya. Jadi secara sekilas ngikuti alur lereng ya, jadi ada sungai dari atas kan tuh ya, puncaknya ngalir ya, lembahnya ke bawah itu. Jadi ini juga memanjang. Tapi kalau dilihat dari udara misalkan bisa aja ini jadi nantinya kayak radial ya, di pinggir-pinggir lereng ini ada pemukiman semua gitu ya, melingkar itu, tergantung sih gitu. Tapi ini bisa juga disebut pemanjang. Kemudian pola ruang desa memusat, nah ini atau nukleat ya. Pola desa memusat ini bisa dijumpai pada daerah dataran rendah atau dataran tinggi. Kenapa di dataran rendah biasanya orang ngumpul? Ya, bisa saja di sana itu ada mata air ya, atau cuma satu ya, kemudian tanahnya subur. Jadi orang berlomba berdekatan dengan tanah subur dan mata air supaya mudah mendapatkan sumber daya gitu kan. Kalau misalkan pemukiman di daerah dataran tinggi itu memusat, bisa jadi tingkat kekerabatan masyarakatnya tinggi ya gitu, supaya lebih saling akrab gitu ya gitu. Nah, ini contoh yang pola memusat, jadi kan ngumpul ya di satu titik. Kemudian ini juga contohnya Kampung Naga ya di Jawa Barat. Nah, ini memusat, jadi saling berdekatan satu sama lain.
Kemudian pola ruang desa menyebar. Nah, pola ruang desa menyebar bisa dijumpai pada daerah yang konturnya pegunungan atau dataran rendah yang masih luas dan jumlah penduduknya masih sedikit. Kayak gini misalkan. Nah, ini misalkan kalau di Eropa ya, ini saya ambil dari gambar di Eropa. Jadi kalau misalkan rumahnya saling berjauhan, ini ya lahannya masih luas. Sementara pemukimannya sedikit, penduduknya sedikit. Jadinya lahannya masih kosong gitu ya. Nah, jadi bisa saja pola pemukimannya menyebar kayak gini. Kemudian pola ruang desa melingkar atau circle. Nah, ini pola desa melingkar ini biasanya mengelilingi suatu fasilitas tertentu atau fenomena seperti danau, waduk, situs keramat karena kebiasaan penduduknya. Ini adat ya. Ini contohnya kayak gini. Ini misalkan. Jadi circle itu ya melingkar gitu ya. Kalau di Indonesia ini desa Wairebo ya, di Flores ya. Ini melingkar, misalkan di tengahnya ada tempat apa itu, pemujaan atau apa ya. Jadi ini melingkar karena memang kepala adatnya ya, atau adat istiadat di sana ya seperti itu ketentuan untuk membuat pemukimannya. Oke, jadi simpulannya bahwa pola ruang atau pola struktur ruang desa itu bisa beda-beda dari satu lokasi ke lokasi lain ya. Nah, faktor geografis dan kebiasaan masyarakat turun-temurun sangat mempengaruhi terbentuknya pola struktur ruang sebuah desa gitu ya. Jadi memang masyarakat itu punya tradisi masing-masing gitu ya. Dan ingat bahwa kehidupan manusia itu sangat dipengaruhi oleh kondisi fisiografis wilayah. Jadi kita itu akan mengikuti seperti apa kondisi lingkungan sekitar ya, beradaptasi gitu. Ya, di samping dari adat istiadat tadi. Oke ya, sekian untuk pembahasan mengenai pola ruang desa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan silakan cari lagi sumber-sumber lain ya, masih banyak membaca ya, supaya nanti akan menambah lagi perbendaharaan dari materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.